saksi atau ya sebagai diperiksa sebagai pelapor ya. Pelapor. Ini sifatnya masih laporan atau sudah pengaduan atau laporan? Masih pengaduan. Masih nanti setelah interogasi atau wawancara dari penyelidikan, dari hasil penyelidikan tentunya ada tahap berikutnya ya. Ada yang dibawa terkait dengan bukti-bukti mungkin? Oh ya tentunya ada. Nanti selain Burhanuddin diperiksa, tentunya Burhanuddin sudah kita siapkan barang buktinya. Berupa apa? Berupa video ya. Video. Jumlahnya? Dari kontennya terlapor. Kontennya terlapor ya. Jumlah videonya berapa? Jumlah videonya yang saya siapkan 2. Bisa disebut itu video seperti apa? Video yang mengandung pertama video yang diunggah oleh terlapor kurang lebih 2 bulan yang lalu. Kurang lebih 2 bulan yang lalu itu pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, saat terlapor datang dengan tidak beradab, dengan tidak beretika, sehingga menimbulkan kericuhan, menimbulkan kerugian material dan imaterial di lokasi di tempat tinggal dan di tempat privatnya Gus Samsudin. Bisa dipertegas untuk pelanggaran pasalnya, pelapor di pasal apa? Ya, fokusnya kita sekarang saat ini itu di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto KUHP. Soal pencemaran nama baik atau penghinaan atau? Ya, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu dalam hukum kan menyerang harkat dan martabat seseorang gitu ya. Oh, Pak, sudah soalan yang lain? Iya. Terkait penutupan Padepokan? Oh, tidak ada penutupan. Tidak ada. Berita yang beredar itu salah atau menyimpang dari kenyataan. Tidak ada penutupan, baik oleh pemerintah maupun oleh siapapun. Tidak ada. Yang ada adalah penghentian sementara kegiatan Badan Hukum Yayasan. Yang mana kegiatannya adalah ruqyah atau yang biasa dilakukan oleh Gus Samsudin dengan pemijatan beserta doa-doa menurut ajaran Islam, menurut Al-Quran ya Gus. Oke. Izinnya selama ini apa? Apa benar terkait hanya pemijatan atau bagaimana? Begini, izin yang dimiliki memang pemijatan, tetapi kan kegiatan yang dilakukan Gus Samsudin itu memang tidak ada atau belum ada pemerintah menampung izin itu. Jadi izin paranormal pada itu ya. Itu belum di pemerintah belum menyediakan perizinan tentang keparanormalan. Untuk sifat surat yang dia tafsirkan sebagai penutupan itu untuk berapa lama? Tidak ada waktu, semakin cepat kita memperbaiki apa yang ada, apa yang kurang, itu semakin baik dan dibuka kembali. Jadi surat itu surat biasa untuk mengoreksi kegiatan Padepokan dan yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Sementara yang dikoreksi itu tidak ada pelanggaran. Ya, ini garis bawah ya, tidak ada pelanggaran, baik pelanggaran hukum positif maupun pelanggaran suatu agama tertentu. Jadi surat itu bunyinya penutupan atau penghentian kegiatan? Penghentian sementara kegiatan. Sebenarnya yang ada kondusif saja sebenarnya. Supaya semua menciptakan suasana kondusif saja. Bagaimanapun polemik lah, maka kondusif saja. Cuman kata-kata kondusif ini kalau berbentuk surat kan kita mengerti ya, pemerintah tidak mungkin membuat surat seperti itu. Makanya suratnya adalah penghentian suratnya surat biasa, sifatnya penting, perihalnya penghentian sementara kegiatan. Pak, terkait ada 2 izin yang harus diurus, pengobatan dan pondok pesantren itu gimana? Oh tidak. Jadi itu kan pilihan. Jadi para santri itu memang kan pondok pesantren. Jadi biasa suara pondok pesantren, kemudian soalnya ada yang lulusan pondok pesantren, ada pindahan yang gitu statusnya terapisnya yang ikut Gus Samsudin itu. Nah, maka kebiasaan itulah. Sementara Gus Samsudin juga berkali-kali juga ada di pondok pesantren. Jadi terbiasa kehidupan pondok pesantren, makanya mereka dipanggil santri. Itu ya. Berarti pondok itu sekarang saat ini masih tetap buka, tidak ada kegiatan apa? Iya, buka, cuma tidak boleh ada kegiatan sementara. Gitu. Dan yang lebih penting tidak ada keputusan dari kita. Ya, surat hanya surat, bukan surat keputusan. Dan tidak ada penutupan. Tidak ada. Pencabutan izin juga tidak ada. Bahwa dikoreksi iya, tapi tidak ada pelanggaran. Nah, ini yang penting sekali.
Oke. Seperti itu. Baik tertulis maupun diucapkan oleh pejabat, tidak ada pencabutan izin, tidak pelanggaran juga tidak, penutup juga tidak ada. Justru kita diberi kesempatan memperbaiki. Karena polemik seperti ini maka diberi kesempatan memperbaiki. Untuk Gus Samsudin, Gus kemarin ke Jakarta sudah sempat ketemu pesulap merah, untuk tabayun atau silaturahim klarifikasi polemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama ketika beliau datang ke tempat saya dan tidak mau masuk, lalu setelah itu saya coba untuk menelpon beliau. Bahkan saya mengunjungi beliau ketika di Polres. Waktu itu saya mengajak beliau untuk datang ke Padepokan, tetapi juga beliau semua hal yang bersifat tabayun sudah saya lakukan, dan saya berusaha agar beliau mengklarifikasi dengan apa yang beliau sampaikan, tapi kata yang dilakukan untuk memberi kebenaran atau kebenaran hanya untuk viral, hanya untuk subscribe itu saja. Jadi pada akhirnya saya nyusul beliau di Jakarta seperti yang beliau undang kepada saya. Sampai di Jakarta nomor saya terdata dan semua komunikasi pun juga tidak ada yang saya komunikasikan. Akhirnya pun saya dari Jakarta pulang, hal niat saya hanya supaya beliau mengklarifikasi apa yang beliau tuduhkan. Jadi ternyata tidak etikat baik, karena tidak ada etikat baik dan ini sudah menimbulkan kerusuhan, sudah menimbulkan kekerasan, bahkan ancaman-ancaman. Akhirnya saya akan untuk melaporkan beliau ke Polda Jawa Timur ini. Juga bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk masyarakat kita, bahwa ketika kita ingin menyampaikan sesuatu sesuai dengan caranya, jangan hanya asal saja, jangan karena ujon, jangan hanya karena kita berpikir buruk, berkata-kata yang buruk, juga untuk pembelajaran. Jangan sampai apa yang lakukan ini melanggar hukum, karena negara kita negara hukum. Gus kemarin ke Jakarta menemukan Iya, saya tujuannya ke sana untuk menemui pesulap merah. Tetapi sampai di sana, saya kan ke sana karena undangannya ya, karena beliau menyampaikan datang ke Jakarta. Saya sudah sampai di sana, sudah saya telepon ternyata tidak bisa, dan saya sudah menunggu di beberapa tapi juga tidak bisa saya. Akhirnya ya saya pulang dengan kecewa gitu. Saya ketemu biru. Seandainya pesulap merah itu ada menyampaikan permaaf dan tahap lanjutan silaturahim, apakah tetap akan atau akan mencabut laporan atau tetap melanjutkan? Ya semuanya saya serahkan kepada penasihat hukum saya tentang langkah-langkah hukum yang ke depan, karena yang beliau lakukan ini sudah berlanjut sampai menimbulkan kerusakan dan beberapa hal yang harusnya bisa berjalan dengan baik tidak baik karena apa yang beliau lakukan. Terus apa sih yang tidak diakui oleh Kemenak? Apa? Yang tidak diakui oleh Kemenak? Karena kita memang izinnya adalah izin Padepokan, yayasan Padepokan, bukan pondok pesantren. Jadi saya mempunyai dua, yaitu majelis zikir, satunya Padepokan Nurul Sejati. Nah, di dalam suratnya itu mengatakan silahkan untuk melanjutkan kegiatan setelah izinnya itu selesai. Dan yang kita kurang itu sebenarnya izin mendirikan bangunan, tidak ada hubungannya dengan pengobatan maupun Padepokan. Dan B tidak disentuh, tidak dikoreksi oleh kita. Jadi makanya di surat itu tidak disentuh sama sekali. Kalau sudah santri sudah berapa lama? Banyak, sudah lama juga, karena ada bapak-bapak, ibu-ibu dari beberapa tempat titipkan anak, dan di Padepokan itu mulai dari tempat tinggal, makannya, untuk bajunya itu semuanya gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Kegiatan di sana? Ngaji, mulai dari kitab-kitab seperti Al-Alas, Taufik, Safin, dan lainnya. Terutama ngaji dan sholat malam barengi dengan beberapa santri. Gus, berapa santri Gus? Sampai sekitar ya 100 lah. Gus mendapatkan pengobatan ini belajar laduni Gus dari Iya, saya sendiri kan biasanya dari pondok pesantren ya. Dalam undang itu ada amalan-amalan yang memang ada pembelajarannya, sanadnya. Ada yang sanadnya dari kitab Syamsul Ma'arif Kubro dari Al-Buni Al-Maliki maupun tentang kitab Al-Awfaq. Dan di situ beberapa kitab ada yang sambungannya sanadnya ke Sultan Ali Syahwadir. Jadi di dalam tersendiri itu ada pelajaran khusus untuk pengobatan, untuk terapi, doa dan lain sebagainya, itu ada. Gus sebelumnya mana aja Singapura? Saya pernah ikut Abbas Al-Ghazali dulu, pernah juga di bawah Al-Janatul Mawa, dan yang paling lama di tempat Abbas Al-Ghazali. Akibat peristiwa ini kan diundang beberapa stasiun televisi Gus. Ya. Apa aja yang sampaikan saat acara itu Gus? Ya, sebenarnya ya verifikasi lah tentang
keadaan yang saat ini terjadi, karena memang saat ini yang menjadi korban itu ya orang menuduh tetapi tidak bisa membuktikan. Jadi kita pun harus fair, yang menuduh itu harus bisa membuktikan. Bagaimana ketika penjaringan mencuri, yang menuduh harus membuktikan di mana dianya, siapa orang, mana alat bukti dan sebagainya. Jangan hanya menuduh saja. Dan ini karena besar opini masyarakat dari media sosial ini, seolah-olah banyak itu benar-benar melakukan kan, tidak ada pembuktian, maka kita buktikan nanti keadilan. Karena kita temui secara baik itu kan tidak diterima. Oke, cukup. Terima kasih. Oke. Masih ya, Mas. Ya. Bisa ditunggu ya kalau ini biar akurat Oke. hasil pemeriksaan. Oh gitu. Sebentar.